Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman mahasiswa yang dirahmati oleh Allah, memasuki pertemuan ke-7, kita di sini akan mencoba mempelajari tentang pasar modal syariah. Jadi pasar modal syariah ini bisa menjadi alternatif salah satu cara untuk melakukan kegiatan investasi. Karena pasar modal ini sama ya seperti pasar biasa pada umumnya, di mana pasar ini tempat bertemunya penjual dan pembeli, tapi dengan objek yang diperjualbelikannya di pasar modal ini adalah hak kepemilikan perusahaan dari suatu pernyataan utang perusahaan. Itu pengertian kecil dari pasar modal. Kemudian di sini menurut bahasa, pasar itu bisa disebut dengan bursa atau exchange, kemudian market. Sedangkan modal itu bisa disebut dengan efek, sekuritas, dan stok. Tapi lebih familiar pasar modal ini dikenal juga dengan bursa efek. Selanjutnya di sini pasar modal secara konvensionalnya ya. Transaksi modal antara pihak penyedia dana atau investor dengan pihak yang memerlukan modal atau pengusaha dengan menggunakan instrumen saham. Jadi saham ini merupakan satuan nilai yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Kemudian ada namanya obligasi. Nah, obligasi ini berarti surat pernyataan hutang. Ingat ya, obligasi itu surat pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta bunganya pada saat jatuh tempo. Kemudian reksadana. Nah, ini reksadana sudah sempat ya kemarin kita bahas bahwa reksadana itu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, kemudian apa? Diinvestasikan dalam bentuk portofolio oleh manajer investasi dan instrumen lainnya. Itu pasar modal konvensional. Sedangkan pasar modal syariah yaitu pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya ya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi prinsip-prinsip syariah ini artinya dalam kegiatan pasar modal itu harus menghindari dari hal-hal yang dilarang. Seperti apa? Maghrib. Maghrib itu terdiri dari maisir, goror, dan riba. Nah, di sini ada institusi pendukung pasar modal. Yang pertama ada BAPEPAM. BAPEPAM ini adalah Badan Pengawas Pasar Modal. Kenapa BAPEPAM menjadi institusi pendukung pasar modal? Karena keberadaan dan aktivitas pasar modal ini melibatkan banyak pihak. Maka untuk mewujudkan tempat investasi yang lebih baik itu diperlukan sebuah instansi yang berfungsi sebagai pengatur atau regulator. Kemudian yang kedua ada LKP dan LPP, di mana LKP ini lembaga clearing dan penjamin. Kemudian LPP itu lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Nah, keduanya ini saling berkaitan. Lembaga clearing dan penyimpanan itu dibentuk untuk melakukan clearing, di mana clearing ini merupakan proses yang digunakan untuk menetapkan dan memberi hak dan kewajiban kepada anggota bursa atas transaksi yang dilakukan. Kemudian di sini ada bursa efek. Nah, bursa efek ini sudah jelas ya kalau bursa efek ini adalah pasar modal di mana tempat dilakukannya aktivitas perdagangan sekuritas ya atau modal dan penyediaan sistem untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli. Kemudian di sini ada kustodian, bank kustodian ya biasanya itu. Di sini adalah bank kustodian ini sebagai pihak yang memberi jasa terhadap penitipan sekuritas atau harta yang berkaitan dengan sekuritas. Selanjutnya ada Biro Administrasi Efek.
di mana Biro Administrasi Efek ini sebagai institusi pendukung pasar modal karena lembaga ini sebagai pendukung pasar modal di Indonesia yang mempunyai peran dalam pengelolaan sekuritas. Kenapa? Karena dalam hal ini Biro Administrasi Efek ini memberikan jasa terhadap perusahaan penerbit atau emiten, ya, emiten itu perusahaan penerbit dalam bentuk pencatatan dan pengalihan kepemilikan sekuritas bagi perusahaan penerbit. Kemudian yang terakhir ada underwriter, yaitu sebagai pihak yang bertugas untuk menjual sekuritas. Underwriter ini akan mengambil banyak resiko untuk menjual sekuritas dengan mendapatkan fee atau imbalan yang diterima atas usaha yang telah dikerjakan untuk pihak lain. Selain mendapatkan fee juga mendapatkan komisi dari perusahaan yang dijamin oleh underwriter. Nah, ini tugas untuk teman-teman. Silahkan sebutkan instrumen pasar modal syariah. Silahkan untuk dikerjakan seperti biasanya. Selamat mengerjakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.